Pernah kebayang nggak gimana caranya limbah pertanian yang biasanya cuma jadi sampah dan masalah, malah bisa jadi penyelamat? Nah, kali ini kita akan bahas sebuah inovasi keren dari Indonesia bernama Biotron. Ini cerita tentang revolusi pertanian yang dimulai bener-bener dari dalam tanah. Coba kita lihat angkanya dulu. 280 juta. Itu jumlah penduduk Indonesia. Dan semuanya butuh makan. Ini tantangan yang luar biasa besar. Tapi gimana kalau fondasi buat menyediakan makanan itu, yaitu pertanian kita, justru lagi goyah? Inilah pertanyaan inti yang bikin para petani pusing tujuh keliling. Gimana caranya kita bisa terus kasih makan jutaan orang kalau tanahnya sendiri makin hari makin kritis? Ditambah lagi, harga pupuk makin gak masuk akal. Jelas banget, cara-cara lama udah gak bisa diandelin lagi. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita perlu banget nih paham dulu, separah apa sih masalahnya? Karena petani kita di Indonesia itu lagi ngadepin, ya bisa dibilang, badai sempurna. Ini tuh bukan cuma satu masalah, tapi tumpukan krisis yang datang barengan. Coba deposisikan diri kita jadi petani. Harga pupuk kimia melambung tinggi, subsidi dari pemerintah dipotong, tanah yang digarap juga makin gak subur. Udah gitu masih diancam sama kekeringan gara-gara El Nino. Wah, ini benar-benar situasi yang genting banget. Dan kalau kita lihat datanya, kesenjangannya nih kelihatan banget. Kebutuhan pupuk nasional itu kan 24 juta ton. Tapi pemerintah cuma sanggup subsidi 9 juta ton. Artinya apa? Ada 15 juta ton yang bolong. Petani harus cari dan bayar sendiri. Kebayangkan bebannya seberat apa? Nah, di tengah semua kekacauan ini, muncullah jagoan baru yang nggak disangka-sangka. Namanya Biotron. Dan ini ya bukan sekedar pupuk organik biasa. Ini tuh cara pandang yang sama sekali baru buat membangunkan lagi tanah yang tadinya kritis. Jadi Biotron itu apaan sih? Gampangnya gini, ini tuh formula 3 dalam 1. Bahan dasarnya itu biochar atau arang dari biomasa yang kemudian di-upgrade pakai nutrisi dan ya kehidupan dalam bentuk mikroba. Jadilah pembenah tanah yang super duper kuat. Oke, kita bedah satu-satu ya. Komponen pertama, biochar. Anggap aja ini kayak spons buat tanah. Strukturnya itu kan bolong-bolong banget, jadi bisa nahan air sama nutrisi biar nggak gampang hilang. Nggak cuma itu, ini juga ibarat hotel bintang 5 buat mikroba-mikroba baik. Mereka bisa tinggal dan berkembang biak di situ dengan nyaman. Nah, spons tadi nggak dibiarin kosong dong. Komponen kedua ini adalah makanannya. Spons ini diisi penuh sama pupuk organik cair. Jadi nutrisi penting yang dibutuhin tanaman itu udah siap sedia. Dan dilepaskannya pun pelan-pelan, jadi lebih efisien. Dan yang terakhir, ini nih mungkin yang paling krusial, kehidupan itu sendiri. Bioproton ini disuntik pakai agen hayati. Makhluk-makhluk hidup super kecil kayak jamur dan bakteri baik. Merekalah yang kerja buat menghidupkan lagi ekosistem tanah, mengurai bahan organik, dan bikin nutrisi jadi gampang diserap tanaman. Keren kan? Pertanyaannya sekarang, gimana cara bikin ramuan ajaib ini? Ternyata prosesnya sendiri sama inovatifnya kayak produknya. Benar-benar mengubah sampah yang tadinya jadi masalah, malah jadi harta karun. Kunci dari proses ini namanya pirolisis. Gampangnya, ini tuh proses memanggang limbah pertanian, kayak sekam padi atau tongkol jagung, tapi dalam kondisi minim oksigen. Jadi, alih-alih kebakar jadi abu, limbahnya ini malah berubah jadi arang super stabil yang kaya karbon. Nah, itulah yang kita sebut biochar. Prosesnya sendiri tuh cerdas banget, kayak sebuah siklus. Pertama, limbahnya dikumpulin, terus dipanggang pakai pirolisis tadi. Biochar yang jadi kemudian digiling halus dan diaktifasi. Ini ibarat kita ngebuka semua kamar di hotel mikroba tadi. Nah, langkah terakhir yang paling penting, hotel itu diisi penuh sama nutrisi dan para mikroba. Udah deh, siap buat nyuburin tanah lagi. Oke, teori dan prosesnya kedengeran canggih. Tapi kan yang penting hasilnya ya kan? Nah, kalau soal Biotron ini, hasilnya benar-benar bikin melongo. Yuk kita lihat datanya langsung. Contohnya ini, dampaknya kelihatan banget. Di lahan rawa di Dadahub, Kalimantan Tengah, yang notabene susah buat ditanami, hasil panen padi itu bisa loncat. Dari yang tadinya cuma 2,1 ton per hektar, jadi 3,7 ton per hektar setelah pakai Biotron. Itu naiknya lebih dari 75%. Ini bukan sekedar perbaikan kecil, ini transformasi total. Terus kok bisa seefektif itu? Rahasianya ada di karbon. Lihat deh grafiknya. Kandungan karbon di Biotron itu bisa lebih dari 2 kali lipat dibanding biochar biasa. Logikanya simpel. Makin banyak karbon, tanahnya makin sehat, makin jago nahan air, dan ujung-ujungnya tanamannya makin produktif. Dan dampaknya ini bukan cuma di sawah, tapi sampai ke tingkat nasional.
Potensi penghematan uang negara buat subsidi pupuk itu bisa sampai 10,35 triliun rupiah cuma dalam 3 tahun. Bayangin, uang segitu banyak bisa dipakai buat program lain yang bisa langsung bantu kesejahteraan petani. Ini yang bikin kita mikir lebih jauh. Biotron ini bukan cuma solusi buat Indonesia aja. Ini bisa jadi model buat masa depan pertanian di seluruh dunia. Pertanian yang berkelanjutan. Manfaatnya itu banyak banget. Biotron ini nggak cuma naikin panen dan bikin kita lebih tahan pangan, tapi juga bantu petani hadapin kekeringan. Ini esensi dari ekonomi sirkuler, sampah jadi berkah. Dan yang paling keren, dia mengunci karbon di dalam tanah. Jadi ikut bantu melawan perubahan iklim, bener-bener win-win solution untuk semua. Nah, ini yang ninggalin kita dengan satu pemikiran penting. Kalau ternyata limbah aja bisa jadi berkah sebesar ini, kira-kira masalah besar apa lagi ya yang solusinya sebetulnya udah ada di depan mata kita? Mungkin ada di halaman belakang kita sendiri, cuma kita aja yang belum sadar.